himbauan bagi seluruh warga negara Indonesia, baik itu pejabat, kepala negara, pegawai negeri, pegawai swasta, non pegawai, ya artinya swasta tetapi dia ya pedagang gitu ya, pedagang, baik pedagang level dunia, nasional, bahkan sekup skala UKM ya. Saya berpikir bahwasannya kita semua adalah pelayan ya, artinya itu kita adalah suatu pekerja melayani sesuai dengan kedudukannya. Seperti presiden itu melayani atau pembantu dari negara ini untuk mensukseskan kemajuan negara, kemodernan negara, dan kesejahteraan rakyat serta kebahagiaan rakyat. Dan berikutnya menteri dan jajarannya, pegawai negeri juga gitu. Tetapi pegawai negeri itu beda ya. Pegawai negeri itu pejabat negara yang memang mengurus tata olah dari negara ini ya. Artinya dia memegangi administrasi negara yang berkesinambungan. Sedangkan yang pejabat negara yang 5 tahunan itu hanya memimpin, dia ikut pemilihan sebagai kepala negara atau kepala pemerintah daerah, itu dia hanya memimpin, artinya dia diberi kepercayaan oleh rakyat dan diatur oleh administrasi negara ya, artinya berkas-berkasnya gitu ya, yang hanya pegawai negeri yang mengetahui hal itu ya sampai detail. Pegawai negeri yang memang benar-benar ngelamar sebagai pegawai negeri atau sebut PNS itu, dia mendetail ya sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan bagiannya. Dia jabatannya terus sampai dia pensiun ya, sampai dia pensiun umur berapa gitu. Malah kalau jabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum itu hanya 5 tahun sekali, dia diganti lagi. Tapi justru yang dipilih oleh rakyat punya waktu kurun 5 tahun itu yang menentukan berputarnya atas keberhasilan suatu negara. Bagaimana kebijakannya, bagaimana kepemimpinannya ya, bagaimana dia menyikapi perkembangan rakyatnya, perekonomiannya, pembangunannya, kesejahteraannya. Dan di sini antara pemerintah, pejabat negara, dan rakyat, pengusaha, pedagang, dan pedagang usaha logistik, baik itu swasta atau bukan, atau bisa juga menjabat suatu kerjaan pemerintah swasta ya, seperti dia advokat gitu ya, atau apa namanya, desainer atau banyak lagi yang lain ya, atau
pemain saham gitu ya. Jadi gini, jadi maksud saya itu bersinergi lah ya, bersinergi ya, artinya itu bersinergi. Jadi ya gitu, maksudnya itu ya saling berjalan beriringan ya antara pemerintah dengan rakyat ya. Jadi kalau pemerintah ingin sesuatu atau pejabat negara ingin sesuatu terhadap rakyat atau ingin ada perubahan kepada negara ini, itu rakyat tolong diikut sertakan walaupun ada perwakilannya berupa MPR, DPR gitu ya. Tapi justru MPR DPR itu belum mencerminkan begitu detail untuk urusan rakyat ya yang di bawah. Maka dari karena itu, di samping kita pejabat negara atau pemerintah mengkoordinirnya dengan DPR, MPR, tapi rakyat juga diajak gitu ya. Seperti misalnya kepala suku, kepala adat ya, atau yang dituakan. Bahkan pedagang-pedagang juga diikutsertakan, pedagang swasta, pedagang seni juga ya, yang seperti penyanyi-penyanyi gitu ya, atau pelukis-pelukis yang berada di bidang seni, atau perfilman juga, itu semuanya diambil suaranya. Kalau memang nggak muat untuk berkumpul ya diambil satu-satu suaranya dan didata. Tapi mohon di situ pengambilan data jangan ada ABS ya, asal bapak senang, artinya itu ya udah apa yang diinginkan oleh negara ya kita buat yang bagus-bagus dengan gitu ya, walaupun pahit tulis, walaupun jelek tulis gitu ya. Itu tujuannya untuk agar pejabat kita untuk menjalankan tugasnya sebagai perubahan satu negara ya, untuk memimpin, dia ada landasan yang kuat gitu ya. Sekarang ini kan terjadi miskomunikasi antara pejabat negara dengan LSM ya, seperti LSM sekarang ini lebih gencarnya ke LSM Islam ya, bahkan lebih ekstrim lagi benturan sama ulama-ulama, bahkan ada yang telah bersinggungan, bahkan pernah ada yang perang, bahkan ulama atau habib-habib itu ada yang di penjara. Itu kalau saya menilai itu hanya satu miskomunikasi aja ya. Mengapa saya bilang miskomunikasi? Karena pejabat itu banyak, pejabat negara itu banyak, dan aparatur negara itu banyak, dan rakyat juga banyak. Rakyat terdiri dari beberapa beberapa golongan ini ya, golongan income-nya maksud saya itu. Tapi bukan untuk merendahkan ya, ini maksudnya biar kita lebih jelas gitu ya. Baik pedagang yang lebih kelas tinggi, kelas internasional, nasional, dan daerah ya, atau kota itu. Tapi saya rasa kalau antara pemerintah, pejabat, dan pedagang itu kayaknya clear ya, nggak ada masalah. Pedagang pasti nurut ya. Tetapi kalau mengenai LSM itu, apalagi yang dikaitkan dengan agama, itu sulit karena dia berkiblat beda ya. Satu berkiblat dunia, negara ini berkiblatnya ke dunia loh, lebih cenderung ke dunia, sedangkan LSM yang berupa agama itu dia cenderung ke agama. Jadi dunia dan agama itu berjalan beriringan. Disitulah letak hati-hatinya.
Jangan sampai pejabat negara itu menyinggung atau mengambil hak wewenang dari ulama-ulama ini ya. Dan begitu juga ulama, jangan mengambil wewenang dari negara. Jadi dibagi aturan-aturan yang benar. Tetapi kalau keduanya setelah dewasa berkolaborasi itu lebih bagus. Takutnya nggak dewasa. Dewasa dalam arti kata keseluruhan ya. Mungkin dari segi yang ya rakyat ini kan banyak ya basic-basicnya kan. Jadi enggak semuanya ikut pemerintah, ada semuanya enggak ikut pemerintah. Jadi di situ. Begitu negara juga enggak mau, ada yang suka sama LSM gitu ya, keagamaan, ada juga suka gitu. Jadi benar-benar. Tapi kesimpulannya harus diadakan pembicaraan lagi ya, pertemuan antara negara dengan alim ulama ya, atau pemuka-pemuka agama. Bersatulah seperti dulu. Karena negara juga walaupun punya hak besar atas negara ini, itu tidak bisa sewenang-wenang merasa punya hak untuk mengatur negara atas kalau terjadi suatu ketidakcocokan misi visi, lantas memaksakan kehendak atau menangkap atau gitu. Nah, itu salah dalam arti kata bukannya salah, artinya dalam arti kata tindakan itu jangan diambil, maksudnya seperti kekerasan, penangkapan gitu ya, menginterogasi jangan. Jadi di sini pemerintah harus mencari sebagai penghubung itulah gitu namanya, itu penghubung ya antara negara dengan LSM-nya gitu ya, sebagai mediator lah gitu. Jadi biar mediator itu yang menjelaskan ke LSM. Begitu juga mediator dari LSM menjelaskan ke pemerintah. Akan bertemu empat-empatnya. Jadi pemerintah, LSM keagamaan, lantas mediator mereka bertemu. Kita mau bawa kemana negara ini? Memang presentasinya lebih pemerintah ya yang berhak untuk menentukan segalanya. Tapi ingat ya, pemerintah itu isinya rakyat loh. Pemerintah tambah rakyat bukan pemerintah. Jadi LSM itu sebagian dari rakyat. Jadi walaupun LSM itu atau satu LSM keagamaan itu hanya berdiri sendiri, tapi dia kuat karena dia itu adalah isi suatu negara. Memang tidak mudah, tetapi tidak pula susah gitu ya. Asal ada miskomunikasi. Miskomunikasi itu gini artinya rakyat itu banyak berkepentingan. Artinya ada yang rakyat yang ingin ya agama gua jangan dikutik. Ada rakyat juga maunya dibantu. Ada rakyat juga nggak mau campur tangan pemerintah yang berkutik tadi ya. Ya ada yang negara yang ada yang suatu rakyat yang ingin menjadikan suatu negara itu negara khilafah istilahnya kalau Islam ya. Jadi ulama juga nggak bisa memaksakan satu negara itu memakai aturan-aturan khilafah walaupun itu benar 100% benar. Memang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan langsung dari Allah benar. Tetapi itu abdu minallah, abdu minanas nggak bisa.
Allah juga nggak mau kalau kita semata-mata untuk hanya untuk Allah, tapi abdominanasnya gitu nggak sinkron ya, hatinya nggak berantakan, nggak bagus. Makanya ada apa namanya, ada pepatah ya, pepatah agama bahwa redha Allah itu adalah redha dari orang tua gitu ya. Orang tua itu kan rakyat, jadi maksudnya kalau negara ada redha dari rakyat, jadi negara itu akan bagus ya kan? Tapi gitu kita hanya berusaha ya sebagai satu negara untuk menjadikan negara itu makmur, adil, bersih, dan sejahtera. Tapi tetap kita tidak bisa harus gitu ya, tidak memastikan harus negara itu bagus atau tidak bisa, karena negara ini bersifatnya berubah. Udah aturannya udah bagus jalan kompak, nanti beberapa tahun berubah. Nah, perubahan itulah mengalami gejolak itulah memerlukan kedewasaan dan flashback lagi ke masa belakang ya, masa lampau, ingin untuk sebagai tinjakan untuk masa depan gitu ya. Ya begitu saja, mungkin dapat dicerna oleh akal pikiran kita masing-masing. Walaupun sebenarnya ide seperti saya ini hampir semua masyarakat udah punya, tapi saya hanya sekedar ingin menceritakan dengan kemampuan dan keinginan saya ya. Kemampuan saya mungkin tak seberapa, dan keinginan saya hanya ingin menyampaikan. Mungkin ada yang lebih sempurna lagi, namun intinya berjalanlah beriringan antara negara, pejabat, pedagang, pengusaha, dan rakyat. Berjalan beriringan yang bersentuhan, karena untuk mencapai suatu negara yang sempurna atau yang baik, yang bagus itu memang selalu ada gejolak ya. Jadi itu dianggap biasa, namun jangan dibiarkan gitu. Biasa tapi jangan dibiarkan. Tujuannya jangan melebar menjadi satu kebencian rakyat pada negara atau kebencian negara terhadap rakyat gitu. Itu aja. Jadi alim ulama atau pemuka-pemuka agama jangan terlampau masuk ke dalam ranah pemerintah ya. Dan pemerintah jangan terlampau masuk ranah agama ya. Dengan hal itu kita tidak saling bersinggungan. Jadi dua tujuan, satu harapan ya. Harapannya kita pengen negara kita makmur ya, rakyatnya sejahtera. Itu satu tujuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.